Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan pada malam ini kami ingin mempresentasikan hasil kami, yaitu dengan judul tugas besar dari mata kuliah probabilitas dan statistika dari kelompok 2. Namun sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Erlangga Fisjadi dengan NIM 101094000033. Oke, dengan saya Afrido Taviano dengan NIM 1010924012. Oke, saya Marsha Galito Iba dengan NIM 1010924001. Baik, jadi di pembahasan kali ini ada 3, yaitu tentang median, variansi, dan standar deviasi yang nanti akan ada latar belakang, kemudian jawaban dari nomor 2 dan 3, kemudian nanti akan ada teori standar deviasi dan median, maksudnya ini nanti akan berkaitan dengan CLT, nanti akan bahas tentang median dan mediannya, kemudian nanti akan membahas mengenai korelasi dan persamaan regresi dari data tersebut begitu. Lanjut aja, ini. Oke, jadi untuk pendahuluan kali ini konteksnya itu datasheet ini mempresentasikan data populasi yang berisi kesekumpulan nilai numerik. Data dia memastikan bersifat independen dan identik serta diperoleh melalui proses pengambilan data secara acak. Lalu untuk tujuannya itu mengetahui persebaran data dari median, median, variansi, dan standar deviasi. Dan juga membandingkan sampel dan data populasi dengan menggunakan teknis Central Limit Theorem atau bisa dibilang CLT ya, eksperimen dan akan mengetahui korelasi dan regresi linear sederhana. Tuh. Nah, jadi di sini untuk nomor 2, itu kan sebelum kita mengerjakan tentu harus ada yang namanya rumusnya tersebut begitu kan. Ada rumus untuk mencari median, variansi, dan standar deviasi. Nah, di sini nanti akan dibagi menjadi 2, maksudnya yaitu untuk data populasi dan data sampel. Akan tapi nanti kita akan menggunakan data populasi ya. Nah, dari sini median seperti biasanya di sini ada banyaknya data, kemudian dibagi dengan banyak data, maksudnya itu jumlah dari semua data dibagi menjadi banyak data. Kemudian median ada media data ganjil dan media data genap. Kemudian ini untuk rumusnya variansi populasi dan ini adalah untuk rumusnya standar deviasi begitu. Nah, kenapa kita memakai untuk variansi populasi? Karena memang dataset ini kan sama halnya dengan data populasi begitu. Nah, argumen ini mendukung bahwa nanti kita akan mencari sampel dari dataset. Oke, di sini adalah untuk hasil-hasilnya ya dari median, variansi, standar deviasi minimal dan maksimal begitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau kita lihat sekilas bahwasanya hasilnya itu tidak jauh berbeda ya antara median dengan mediannya begitu. Dengan variabel X itu 5 sama 4,92, kemudian untuk variabel Y itu adalah 90,8 dengan 91 gitu. Perbedaannya hampir sekitar 2% sampai 3%-an begitu kan ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi bentuknya begitu. Nah, apa bentuknya? Nah, jadi di sini adalah bentuknya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Vito. Oke, jadi untuk soal nomor 3 itu sudah tertera pada PPT ya. Di sini ada box plot X, box plot Y, dan histogram X. Bahwasanya di sini dari histogram yang ada di samping itu menunjukkan distribusi data X mendekati distribusi normal karena data terpusat di sekitar nilai tengah. Jadi nilainya itu di sekitar sekitaran tengah di tengah-tengah sini ya. Lalu menyebar secara relatif simetris ke kedua sisi. Itu untuk histogram sama untuk plot. Nah, jadi kan tadi itu mengetahui histogram dan box plotnya ya. Di sini kita akan mempelajari mengenai CLT gitu. Apa sih hubungannya CLT gitu kan ya. Nah, tadi kan kita tahu bahwasanya dari data-data tersebut itu menunjukkan bahwasanya data yang kita pakai saat ini itu adalah bentuknya adalah normal begitu kan ya, distribusi normal begitu. Sehingga kita bisa lanjut ke analisis selanjutnya yaitu tentang CLT nanti. Nah, di CLT ini nanti itu akan
membahas lebih lanjut mengenai atau bukan mengenai ya, membandingkan antara main sampel dengan main teori. Kemudian nanti akan membandingkan standar deviasi teori dan standar deviasi teori begitu. Nanti di sini akan saya ambil menjadi 30 sampel. Ini ada contohnya dari 30 sampel tersebut, ada sampel pertama dan sampel ke-16 yang masing-masing tadi itu mainnya. Kemudian akan dibentuk histogramnya dari mean X ini nanti. Nah, menunjukkan bahwa histogram mean ini data persebarannya hampir normal karena di sini kan juga 4. Pas misal kita bentuk dengan 5, kita akan lebih mengetahui bahwasanya persebarannya itu ada di angka 4,461 atau 4,87, ya mengindikasikan bahwasanya hampir mendekati angka mediannya tersebut. Jadi data yang kita ambil itu hampir menjadi distribusi normal begitu. Nah, di sini dari histogram yang ada samping, hal ini menunjukkan bahwa distribusi data X telah mendekati distribusi normal karena data tersebut ada sekitar nilai tengah dan menyebar secara relatif simetris kedua sisi. Nah, jadi ini ada X sampel dan Y sampelnya begitu ya, yaitu sekitar 150 tadi, kemudian dibagi dua kan berarti 75 ya masing-masing ya, itu ada X dan Y. Ini adalah persebarannya begitu. Kita dapat lihat bahwasanya persebarannya itu juga hampir normal gitu, meskipun juga ada beberapa tembel-tembel tapi tidak ekstrim gitu. Nah, di sini ada untuk perbandingan CLT-nya, yaitu ada berdasarkan rumus yang sudah diberikan diperoleh bahwa hasil dari perbandingan main X dan Y menunjukkan hasil yang hampir sama antara main populasi dan main sampel. Tidak pula dengan standar deviasi dari teori CLT dan juga sampel. Hasil yang ditujukan juga hampir sama, hanya berbeda sekitar 1 atau 2% saja. Kita lihat di sini bahwasanya main populasi sama main sampel hampir sama, yaitu 0,1 perbedaannya. Sini juga hampir sama, perbedaannya mungkin hampir 0,9 ya, atas kita kan segitu ya. Kemudian di sini juga ada, yaitu ya besar sih di sini, cuman tidak terlalu besar juga, yaitu perbedaan 0,3. Di sini juga tidak terlalu besar begitu. Nah, di sini ada rumus teori CLT, yaitu di sini adalah untuk mean X atau mean sampel itu sama dengan mean distribusi atau mean populasi. Di sini juga harus standar deviasi sampel itu sama dengan standar deviasi teori begitu. Ya, lanjut soal nomor 5 untuk regresi linear sempurna. Hubungan antara variabel X dan Y bersifat positif dan cukup kuat, yang ditunjukkan oleh pola titik pada scatter plot dan nilai koefisien determinasi. Hasil yang didapat tidak lepas dari slope dan intercept. Slope sendiri adalah kemiringan, yang artinya ia menentukan arah dari kemiringan scatter plot, sedangkan intercept adalah nilai awal dalam sebuah data sebelum adanya gangguan dari variabel lain yang mempengaruhi. Jadi di sini ada percent correlation coefficient, terus ada intercept atau konstanta, slope atau kemiringan, dan ini ada bentuk persamaan regresi linear sederhana, dan ini ada scatter plot regresi linear sederhana. Ya, lanjut untuk soal nomor 6, seorang mahasiswa Telkom University Surabaya belajar dengan giat selama 7 jam sehari. Untuk mempersiapkan UAS minggu depan, berapakah kemungkinan nilai dari mahasiswa tersebut jika kita menggunakan model regresi? Jadi di sini ada persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 47,4 sekian plus 8,6 sekian X. Jawaban, jadi nilai 7 jam dimasukkan ke dalam nilai X di persamaan sehingga hasil akhir berdasarkan rumus adalah dia akan mendapatkan skor 107. Hasil ini sangat masuk akal karena menunjukkan hubungan positif, semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilai ujiannya karena hubungannya adalah positif. Nah, kemudian untuk kesimpulannya dari soal nomor 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa mean dan median memiliki pengaruh dalam mencari standar deviasi dan variansi. Dan juga mempengaruhi dalam membentuk plot spot dan histogram dari data tersebut menunjukkan bahwa bentuknya mendekati normal. Kemudian untuk soal dari nomor 4, dari soal nomor 4 dapat disimpulkan bahwa hasil perbandingan dari mean sampel dan mean populasi menunjukkan angka yang hampir sama dan berbeda. Dan perbandingan standar deviasi teori dan sampel hampir menunjukkan angka yang sama. Hal ini yang membuat bahwa teori CLT adalah benar. Kemudian untuk hasil pada nomor 6 dan 5,
Itu menunjukkan bahwasanya persamaan yang dapat setelah menghitung adalah benar, masih menunjukkan bahwa data set yang digunakan positif ke atas. Jadi hubungannya adalah positif dan bentuk scatter plot ke atas, dan itu juga terbukti karena ketika memasukkan X-nya dengan angka, maka hasilnya juga tidak akan melampaui nilai maksimal dan minimalnya. Tapi kelemahan menggunakan metode Excel dan data ini adalah kelemahan dari menggunakannya. Kurangnya variabel lain yang mempengaruhi seperti batasan waktu, kemudian batasan manusia lain gitu. Kemudian kelemahan dari menggunakan Excel adalah banyaknya dari data yang harus disajikan sehingga akan makan waktu yang banyak. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.